Halo guys, kalian punya desain rumah impian dan ingin diwujudkan seperti ini? Ayo subscribe channel ini, like tiap video yang kami upload, dan tulis rumah seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi saat ada video baru. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hidup di perkotaan memang cukup keras guys. Biaya hidup mahal, apalagi harga tanah juga lebih mahal. Bagi kalian yang punya lahan terbatas dengan ukuran 10 x 10 meter persegi dan ingin punya rumah modern yang lega, ini solusinya guys. Tonton terus videonya untuk mengetahui ukuran tiap ruangannya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya guys. Subscribe itu gratis guys. Plus kalian bisa dapat desain gratis juga loh. Oke, ayo kita simak videonya. Sebelum kita grebek rumahnya, kita lihat denahnya dulu ya guys. Di lantai 1, rumah ini terdiri dari satu garasi atau carport yang harus muat untuk 2 mobil, taman kecil di depan, satu kamar tamu, musola, satu toilet atau kamar mandi, ruang tamu, taman di samping kanan dan kiri rumah, dapur, dan yang terakhir, ruang makan yang menyatu dengan ruang keluarga. Selanjutnya di lantai 2 terdapat ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar mandi dalam, 2 kamar anak, dan 1 kamar mandi luar. Di lantai ini juga ada balkon di depan dan samping rumah loh. Kemudian di lantai 3 atau lebih tepatnya di lantai 2,5 akan difungsikan sebagai ruang santai. Jadi secara keseluruhan rumah ini memiliki 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Pada sisi depan, rumah ini memiliki pagar yang terbuat dari roster beton, kemudian pintu geser yang terbuat dari kombinasi rangka hollow dan papan fiber semen. Papan ini dicat dengan motif kayu. Kalian bisa memilih rangka hollow berbahan galvanis untuk mencegah korosi ya guys. Di sebagian dinding depan juga terpasang papan fiber semen yang membuat tampak depan rumah menjadi lebih elegan. Bisa dilihat bahwa rumah ini memiliki banyak bukaan di depan sehingga dapat membantu pencahayaan dan sirkulasi udara. Pada bagian atap, rumah ini menggunakan rangka atap galvalum dan penutup atap UPVC. Penggunaan UPVC sebagai penutup atap selain mempercepat proses pengerjaan juga meminimalisir sambungan penutup atap ya guys, sehingga mengurangi risiko kebocoran. Kemudian rumah ini menggunakan talang beton yang ditempatkan di sisi dalam dinding ya guys, sehingga dari sisi luar rumah ini tampak bersih dan menambah kesan modern. Karena lahan yang cukup pendek, jadi sisi belakang hanya terdapat dinding polos serta glass block yang membantu pencahayaan di dalam rumah. Di samping kiri dan kanan rumah terdapat void yang berguna untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Selain itu, di sisi kiri rumah dimanfaatkan untuk tempat meletakkan tandon air. Oke, langsung kita grebek rumahnya ya guys. Carport rumah ini berukuran 5,4 x 5 meter, sehingga cukup untuk 2 mobil berukuran sedang. Untuk mencegah dinding carport menjadi kotor, kalian bisa menambahkan mural siluet perkotaan seperti pada rumah ini loh guys. Sedangkan lantai carport menggunakan bahan grass block, sehingga saat kalian mencuci kendaraan, air bekas cucian tidak sampai meluap ke jalan guys.
Kalian bukan orang yang suka nyuci sampai airnya luber ke jalan kan? Hehehehe. Rumah ini memiliki teras yang cukup mungil, hanya berukuran 1,6 kali 2 meter. Namun bisa dimanfaatkan untuk meja tamu juga loh guys. Sedangkan ukuran taman di depan rumah adalah 1,6 kali 4,6 meter. Lumayan ya untuk menambah unsur kehijauan. Oke, saat kita masuk ke dalam rumah, kita akan langsung disambut oleh ruang tamu yang menghadap ke taman. Untuk suasana di dalam rumah, kira-kira seperti ini guys. Lega banget kan? Selanjutnya di ruangan yang paling depan, terdapat kamar tamu yang mungil dengan ukuran 2,6 kali 3 meter. Namun kamar ini terkesan luas karena memakai cat berwarna terang. Selanjutnya adalah musola dengan ukuran 1,4 kali 1,8 meter dengan tambahan rak ambalan sebagai tempat menaruh buku-buku. Di sampingnya ada kamar mandi dengan ukuran yang sama dengan musola tadi yang dilengkapi dengan kloset duduk dan shower. Untuk pintu kamar mandi, kalian bisa menggunakan kombinasi aluminium dengan kaca es ya guys, sehingga tahan lapuk dan menambah kesan minimalis. Ruang tamu pada rumah ini menggunakan kursi berbentuk L yang menghadap langsung ke taman guys. Enak banget loh buat bersantai dan memasak barbeque. Pada bagian dapur terdapat kitchen set dengan panjang 4 meter dan langsung disesuaikan dengan ukuran kulkas serta mesin cuci guys. Sedangkan ruang makan kita satukan dengan ruang keluarga. Sambil makan, sambil nonton TV, enak kan guys? Kemudian pada bagian bawah tangga kita gunakan sebagai kabinet serta tempat kasur untuk bersantai. Selanjutnya ada pintu yang menghubungkan dapur dengan carport di depan tadi ya guys. Oke, ayo lanjut ke lantai 2. Pada tangga bordes pertama terdapat jendela yang membantu sirkulasi udara serta membantu pencahayaan. Kemudian di bordes yang kedua terdapat pintu yang menghubungkan tangga dengan balkon di lantai 2. Oh iya, tangga rumah ini menggunakan rumput sintetis sehingga menambah kesan natural. Pada lantai 2 terdapat ruang keluarga berukuran 3,8 kali 3,4 meter yang tembus dengan balkon lantai 2. Selanjutnya ada kamar utama dengan plafon yang melancip yang memiliki ukuran 5,8 kali 4 meter. Di dalam kamar ini terdapat ruang berpakaian dan lemari, kemudian kamar mandi dalam yang dilengkapi dengan wastafel dan shower. Terus di samping kamar terdapat balkon atau teras yang berfungsi sebagai jalan akses untuk pemeliharaan atap ataupun saat memperbaiki tandon air. Oke, di lantai 2 juga terdapat kamar mandi dengan kloset jongkok. Namun kita tambahkan gentong yang terbuat dari bahan teraso sehingga tetap menambah kesan minimalis ya guys. Selanjutnya ada kamar anak berukuran 3,2 kali 3,2 meter dengan bukaan yang menghadap ke void tadi guys.
Sedangkan kamar anak yang kedua bisa kita manfaatkan sebagai ruang kerja. Pada tangga yang menuju ke lantai 2,5 sendiri terdapat bordes yang menjorok keluar rumah dan dilengkapi dengan jendela yang besar. Pada ujung tangga terdapat manhole yang digunakan sebagai akses pemeliharaan, serta di lantai 2,5 ini terdapat ruangan berukuran 3,4 x 3,9 meter sebagai ruang bersantai. Wah, pasti betah di rumah ya guys. Oke, demikian video singkat home touring kali ini. Jika ada kesempatan, nanti saya cantumkan total biayanya di kolom deskripsi ya guys. Bagi kalian yang ingin berkesempatan mendapatkan desain gratis, jangan lupa cantumkan ukuran lahan kalian dan juga kebutuhan ruangannya ya. Dan jika perlu, kalian juga bisa cantumkan link gambar dari internet sebagai bahan referensi desain sesuai selera kalian. Main terus ke channel ini dan jangan lupa subscribe, terus tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih sudah menonton, bye. Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Jangan lupa jaga kondisi tubuh saat musim pandemi COVID-19 ya guys. Oke, mumpung lagi stay di rumah, kali ini Krokorial akan mewujudkan desain rumah sesuai permintaan Agan Rivaldi Winarto. Karena Agan ini sudah komplit subscribe, like, komen, dan follow Instagram Krokorial. Jadi langsung Ani buatkan desainnya deh. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya guys. Subscribe itu gratis guys. Udah gratis, kalian berkesempatan dapat desain gratis sesuai keinginan kalian. Dan jangan ketinggalan follow juga Instagram @krokorial. Tonton terus video ini sampai selesai untuk mengetahui ukuran tiap ruangannya ya guys. Oke, selamat menonton. Sebelum kita sambangi rumahnya, kita lihat denahnya dulu ya guys. Awalnya Agan Rivaldi meminta dibuatkan desain rumah satu lantai. Namun agar rumah ini tetap up to date, jadi Krokorial buatkan konsep desain rumah tumbuh ya guys. Jadi bisa dibangun satu lantai dulu dan berfungsi dengan normal. Kemudian saat mau menambah lantai 2, pemilik rumah tidak perlu menghabiskan banyak biaya renovasi, karena desain struktur dan tata letak ruangannya sudah disesuaikan dengan lantai 1. Oke, untuk denah lantai 1 terdiri dari carport, taman kecil di depan, jalan setapak, teras yang berfungsi sebagai ruang tamu dengan konsep terbuka, ruang makan, dapur, kamar mandi, 2 kamar tidur, dan taman kecil di tengah rumah. Kemudian lantai 2 rumah ini terdiri dari kamar utama, ruang keluarga semi terbuka, kamar mandi, balkon di depan, balkon di belakang, dan yang terakhir adalah ruangan untuk gudang. Pada tampak depan rumah ini menggunakan pagar yang terbuat dari roster bata merah yang disusun secara acak, sehingga terkesan lebih dinamis guys. Sedangkan dinding luar menggunakan beton expose, sehingga tampak natural dan meminimalisir biaya perawatan rumah. Terdapat juga list merah di jendela untuk menambah kesan maskulin pada rumah ini. Di atas teras terdapat kanopi berbahan besi holo galvanis dan memakai penutup atap akrilik.
Penggunaan akrilik dapat menambah kesan modern pada rumah ini loh. Pada kanopi ini juga ditanami tumbuhan rambat sehingga rumah terasa lebih sejuk. Wah, tampak hijau sekali kan guys. Pada lantai 2 terdapat rooftop yang ditumbuhi dengan tanaman serta adanya ruang keluarga dengan konsep semi terbuka. Penutup pada ruangan ini juga menggunakan bahan akrilik. Pada balkon belakang terdapat void yang berfungsi sebagai pencahayaan dan sirkulasi udara di lantai 1. Jadi lantai 1 tetap terang dan sejuk walaupun dikelilingi oleh dinding bangunan. Pada bagian belakang rumah terdapat gudang yang di atasnya dimanfaatkan sebagai tempat tandon air. Di samping tandon air juga terdapat skylight sebagai pencahayaan di kamar mandi lantai 2. Dan yang terakhir, rumah ini menggunakan penutup atap berbahan UPVC dan rangka berbahan galvalum. Atap seperti ini sangat menguntungkan karena kelebihannya dalam kecepatan pemasangan, sehingga menekan biaya konstruksi logan. Oke, kita langsung masuk ke rumahnya aja ya guys. Di bagian depan rumah terdapat carport dengan ukuran 3 meter x 4,5 meter. Sehingga cukup untuk mobil berukuran sedang. Di samping kanan carport terdapat jalan setapak dan taman berukuran 1,5 x 3 meter. Sudah cukup sejuk kan guys. Kemudian di teras akan dimanfaatkan untuk ruang tamu dengan konsep menghadap ke taman, sambil ngopi sambil menikmati yang hijau-hijau guys. Lantai teras ini menggunakan material decking kayu sehingga tampak lebih elegan. Jika kalian merasa kemahalan, kalian bisa mengganti dengan keramik motif kayu loh. Oke, saat masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan dapur minimalis dan ruang makan sederhana yang dipersiapkan untuk keluarga ataupun teman dekat loh guys. Panjang total kitchen setnya sendiri adalah 3,8 meter. Di belakang dapur terdapat 2 kamar dengan ukuran 2,5 x 3 meter. Kamar ini dipisahkan dengan adanya taman di tengah rumah. Walaupun mungil, namun cukup nyaman karena di sampingnya terdapat jendela besar yang tembus dengan taman yang hijau. Di atas taman tersebut terdapat skylight, sehingga di siang hari kondisi di dalam rumah tetap terang dan sejuk. Kemudian area di bawah tangga bisa kita manfaatkan sebagai kamar mandi. Agar kepala tidak terbentur dengan tangga, maka elevasi lantai kamar mandi kita turunkan 20 cm dari lantai rumah. Dinding kamar mandi menggunakan material marmer, atau jika terlalu mahal, kalian bisa menggantinya dengan granit tile ya guys. Untuk lantai kamar mandi sendiri menggunakan keramik berbentuk heksagonal yang menambah kesan modern. Sedangkan pintu kamar mandi, kalian bisa menggunakan pintu aluminium dengan perpaduan dengan kaca es, sehingga tahan lampu dan terkesan lebih elegan. Area di bawah tangga yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang. Oke, lanjut ke lantai 2. Railing tangga rumah ini menggunakan bahan besi hollow dan dikombinasikan dengan part perforated, sehingga aura industrialis cukup terasa di rumah ini. Setelah sampai di lantai 2, maka kita langsung disambut dengan ruang keluarga dengan konsep semi terbuka berukuran 3 x 3 meter. Kalian juga bisa menambahkan tumbuhan rambat di atasnya jika cahaya yang masuk ke dalam rumah dirasa terlalu banyak. Saat malam hari, kalian bisa bersantai sambil melihat bintang di langit loh guys. Romantis sekali kan? Hehehe. Di samping kanan ruang keluarga terdapat kamar utama yang di dalamnya terdapat jendela yang menjorok keluar. Bagus banget kan? Bisa betah berlama-lama di meja kerja nih. Oke, lanjut ke balkon di depan ya guys. Kalian bisa menggunakan rumput sintetis sebagai penutup lantainya loh guys. Railing pada balkon ini menggunakan material kayu pinus atau jati Belanda. Selain harganya terjangkau,
Material ini juga bisa menambah kesan minimalis. Selanjutnya beralih ke balkon belakang. Tempat ini juga bisa dimanfaatkan untuk area jemuran dan memasak barbeque guys. Dan yang terakhir, di samping balkon terdapat gudang yang di atasnya bisa dipakai untuk tempat tandon air. Jika kalian mau, fungsi gudang ini bisa kalian ganti menjadi ruang kerja atau ruang olahraga loh guys. Oke, sekian video kita kali ini. Jika kalian ada masukan dan punya desain rumah impian yang mau diwujudkan, jangan lupa komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan rumah impian kalian bisa segera terwujud. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya guys. Subscribe itu gratis guys, dan kalian berkesempatan mendapatkan desain gratis sesuai keinginan kalian. Oke, tonton terus sampai selesai untuk mengetahui material apa yang dipakai dan ukuran tiap ruangannya. Selamat menonton. Rumah ini berdiri di lahan berukuran 10 x 10 meter dan mengusung desain modern minimalis dengan bentuk geometri mengkotak pada bagian fasadnya. Rumah ini menggunakan pagar yang terbuat dari roster beton yang disusun secara acak. Sedangkan pada dinding luar, rumah ini menggunakan perpaduan dinding finish, beton expose, dan papan wood plastic composite atau WPC sebagai bahan pengganti kayu untuk ditempel di dinding fasad. Terdapat banyak bukaan berupa jendela dengan ukuran besar sehingga membantu pencahayaan dan sirkulasi udara pada rumah ini. Railing pada area balkon menggunakan material berbahan kayu pinus atau jati Belanda. Selain harganya murah, material ini sama sekali tidak mengurangi kesan minimalis pada rumah ini. Atap pada rumah ini menggunakan bahan UPVC yang dipasang cukup landai, sehingga dari sisi bawah, rumah ini seakan-akan memakai dak beton. Bahan UPVC ini sangat ringan, namun tidak berisik saat terjadi hujan deras. Di samping atap, terdapat rooftop yang berfungsi sebagai tempat tandon air, sekaligus area terbuka untuk berkebun atau bersantai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita lihat dulu daftar ruangannya. Pada lantai 1 rumah ini terdiri dari carport, teras, taman yang terhubung dengan dapur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar tamu dengan kamar mandi dalam, kamar mandi, gudang, dan tempat cuci jemur. Kemudian di lantai 2 rumah ini terdiri dari balkon di depan, ruang keluarga, 2 kamar anak, kamar mandi luar, kamar utama dengan kamar mandi di dalam, dan yang terakhir adalah balkon di samping dengan tangga spiral yang menghubungkan lantai 2 dengan rooftop. Oke, kita langsung masuk ke rumahnya ya guys. Di bagian depan rumah terdapat carport dengan ukuran 3,5 x 5 meter, sehingga cukup untuk mobil 7 penumpang dan 2 buah motor. Di samping kiri carport, terdapat teras kecil yang bisa digunakan untuk menerima tamu. Selanjutnya terdapat taman dengan lebar 1,2 meter yang memanjang dan tembus ke area dapur dan gudang. Adanya akses ini bisa dipakai untuk membawa material ke gudang tanpa perlu mengotori ruangan di dalam rumah. Dari bagian teras, selanjutnya kita masuk ke dalam rumah. Seluruh pintu rumah ini menggunakan pintu berbahan WPC yang tahan terhadap air dan kondisi lembab. Sebelum masuk ke ruang tamu, pada lantai rumah terdapat papan decking kayu bergaya Jepang
yang terdapat lemari sepatu di ujungnya, sehingga pada bagian ruang tamu tidak dipenuhi sepatu dan sandal yang berserakan. Kemudian ada ruang tamu berukuran 4,5 x 4 meter dengan sofa berbentuk L. Di sisi kiri ruang tamu terdapat tangga menuju ke lantai 2. Railing tangga ini menggunakan besi hollow berbahan galvanis dan plat perforated yang dicat dengan warna putih senada dengan warna dinding sehingga ruangan tampak luas. Di bawah bordes tangga dimanfaatkan untuk toilet dengan ukuran 2,1 x 1,2 meter. Agar tinggi toilet tidak terlalu sempit, maka lantai toilet dibuat bertingkat sehingga ruang kepala terasa lebih lega. Dinding toilet menggunakan material granite tile dan pada lantainya menggunakan keramik dengan motif heksagon. Pada area sentral lantai 1 terdapat meja makan minimalis yang langsung terhubung dengan dapur. Dapur pada rumah ini menggunakan kitchen set dengan total panjang yaitu 5,2 meter. Untuk menghemat tempat, mesin cuci langsung ditanam di dalam kitchen set. Kemudian di sampingnya terdapat taman indoor berukuran 1,4 x 3,4 meter yang dimanfaatkan sebagai ruang jemur. Pada taman ini menggunakan pencahayaan alami berupa jendela dengan kaca salib sehingga cahaya dan sirkulasi udara dapat masuk ke dalam rumah tanpa perlu melakukan buka tutup jendela. Kemudian di sisi kanan ruang makan terdapat kamar tamu dengan ukuran 3,4 x 3,5 meter. Cukup mungil, namun suasananya dibuat nyaman dengan pencahayaan yang cukup serta pemilihan warna cat dinding yang lembut. Di dalamnya juga terdapat kamar mandi dengan ukuran 1,3 x 2 meter yang membuat tamu semakin nyaman saat mengunjungi rumah ini. Lanjut ke lantai 2. Pada area tangga menggunakan decking kayu sebagai penutup lantainya. Pada area bordes terdapat jendela besar yang membantu pencahayaan pada lantai 1 dan lantai 2 rumah ini. Saat sampai di lantai 2, kita akan langsung disambut dengan meja berbentuk minibar yang bisa digunakan untuk ruang kerja bersama. Kemudian di sisi kanan tangga terdapat ruang keluarga berukuran 3,6 x 3 meter dengan sofa berbentuk memanjang. Pada ruangan ini terdapat jendela besar yang tembus ke balkon di depan. Balkon ini juga menghubungkan ruang keluarga dengan ruang anak di lantai 2. Selanjutnya ada kamar mandi luar dengan ukuran 1,5 x 2,3 meter dengan kloset duduk dan shower. Di sampingnya ada kamar anak berukuran 3,5 x 3,4 meter yang tembus ke balkon yang tadi. Selanjutnya kamar anak yang kedua pada rumah ini berukuran 3,4 x 3,4 meter yang di dalamnya terdapat jendela yang melebar dan menjorok ke luar. Karena posisinya menjorok keluar, jendela ini juga bisa digunakan sebagai tempat tanaman. Selanjutnya ada kamar utama berukuran 5 x 3,4 meter yang di dalamnya juga terdapat kamar mandi dengan ukuran 2,3 x 1,4 meter. Kamar mandi ini di dalamnya dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Kamar ini juga memiliki akses ke balkon di samping yang terdapat tangga spiral sebagai akses menuju rooftop. Selanjutnya dari balkon ini kita menuju ke rooftop ya guys. Ukuran rooftop pada rumah ini adalah 8,6 x 2,1 meter sehingga cukup sebagai tempat menempatkan 2 tandon air serta area bercocok tanam. Di sini juga ditempatkan kursi dan meja kecil yang bisa digunakan untuk bersantai pada pagi dan sore hari. Dan pada malam hari juga bisa digunakan pada acara candlelight dinner. Romantis sekali kan? Oke, sekian video kita kali ini. Semoga memberi inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Assalamualaikum guys, kalian punya rumah imut yang pengen direnovasi? Tonton video ini ya guys. Saya doakan bagi kalian yang nonton dari awal sampai selesai selalu diberi kesehatan dan kemudahan agar rumah impian kalian bisa segera terwujud. Bagi yang nonton tapi tidak sampai selesai, saya doakan bisa nonton lagi sampai selesai. Hihihihi. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya guys. Selain subscribe itu gratis, kalian juga berkesempatan mendapatkan gratis desain rumah sesuai keinginan kalian. Bagi kalian yang kemarin sudah request, mohon bersabar ya guys. Oke, selamat menonton. Oke, kali ini Krokorial akan membuat desain renovasi rumah tipe 36 yang berdiri di lahan 6x12 meter persegi sesuai request agan-agan ini. Sebelum kita lihat desain renovasinya, kita lihat dulu bentuk rumah existingnya ya guys. Seperti rumah standar developer pada umumnya, rumah ini memiliki carport dengan ukuran 3x5 meter dengan taman kecil di depan. Kemudian ada teras mungil berukuran 1,3x3 meter. Kemudian saat masuk ke dalam rumah, terdapat ruang tamu yang jadi satu dengan ruang makan, ruang keluarga, ruang bekerja, dan ruang bersantai dengan dimensi total 4,25 x 3 meter. Di samping kanan terdapat kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter yang diapit dua kamar berukuran 3 x 3 meter. Terus dapurnya di mana guys? Dan ternyata dapurnya ditempatkan di teras belakang guys. Seperti yang kalian lihat, rumah ini dilengkapi dengan model dapur yang terbuat dari meja beton yang dibuat setengah hati oleh developer. Oke, tidak banyak yang bisa kita bahas ya guys. Kita langsung rombak total aja ya guys. Pertama-tama kita bandingkan denah sebelum dan sesudah renov ya guys. Bisa kita lihat bahwa carport, teras, dan satu kamar di depan akan tetap kita pertahankan. Jendela model jadul yang berada di kamar depan juga akan kita rubah guys. Kemudian kamar mandi dan kamar belakang akan kita bongkar dan ganti sebagai dapur modern yang lebih layak pakai. Tidak seperti dapur yang tadi ya guys. Hehehe. Selanjutnya ruang tamu akan kita tarik ke belakang dan bekas ruang tamu akan kita fungsikan untuk menempatkan tangga menuju lantai 2. Toilet lantai 1 kita tempatkan di bawah tangga ya guys. Oke, di lantai 2 terdapat toilet di samping tangga, kemudian balkon dengan konsep private, lalu ada ruang keluarga, ruang kerja bersama, satu kamar anak, dan satu kamar utama. Tonton terus video ini sampai selesai ya guys, karena akan ada desain unik pada kamar anaknya. Lanjut di lantai 3, terdapat ruang laundry dan tempat jemur, tempat bersantai, dan berkemah untuk anak dan juga taman indoor. Oke, sebelum kita bedah rumahnya, kita lihat eksteriornya dulu ya guys. Dari tampak depan atau fasad, terlihat bahwa jendela pada lantai 1 kita rombak total dengan model yang lebih modern dan lebih private. Kemudian terdapat jendela besar pada bagian kiri rumah yang berfungsi sebagai penerangan dan sirkulasi udara pada area tangga. Ornamen pada fasad rumah ini menggunakan roster beton yang disusun secara acak, kemudian dicat senada dengan dinding. Untuk menambah kesan alami, pada bagian dinding depan juga dipakai dinding unfinished atau beton expose. Railing balkon menggunakan kayu pinus atau jati Belanda dan menggunakan rangka holo galvanis. Untuk menambah kesan manis pada rumah ini, terdapat bukaan dengan list yang dicat dengan warna hijau atau sesuai selera pemilik rumah. Seperti biasa, atap rumah ini menggunakan material yang ringan supaya kemiringan atap dapat kita fungsikan sebagai ruang tambahan di lantai 3. Atap ini menggunakan atap berbahan UPVC dan khusus sisi kanan
menggunakan tipe atap yang bisa menyalurkan 20% cahaya matahari. Sedangkan talang air pada rumah ini menggunakan talang beton yang dipasang di sisi dalam dinding rumah, sehingga dari luar rumah ini semakin tampak modern dan bersih ya guys. Pada bagian belakang kita fungsikan sebagai tempat tandon air sebanyak 2 buah tandon. Oke, saat masuk ke dalam rumah, kita akan disambut dengan teras kecil dengan keramik motif acak. Saat sudah masuk ke dalam rumah, kita akan terasa seperti keluar rumah lagi. Karena rumah ini mengusung konsep open space, sehingga dinding penyekat kita bongkar dan kita ganti dengan jendela lipat yang bisa kita buka secara penuh. Ruang tamu kita tempatkan di sisi taman yang dilengkapi dengan pot gantung untuk tempat tumbuhan rambat. Kemudian di bekas kamar lama kita gunakan untuk dapur modern yang dilengkapi dengan minibar yang bisa kita pakai sebagai tempat makan dan juga tempat bekerja. Asik kan boys? Oke. Untuk kamar lantai 1, kita cat dengan warna yang terkesan fresh dan fun ya guys. Selanjutnya, di bawah tangga kita fungsikan sebagai kamar mandi dengan lantai bertingkat, sehingga ruang kepala tetap lega saat masuk ke dalam kamar mandi. Railing tangga pada rumah ini menggunakan pipa galvanis yang dicat dengan warna hijau, senada dengan list eksterior tadi. Untuk material penutup anak tangga menggunakan kayu, sehingga menambah kesan natural dan hangat pada rumah ini. Pada bordes tangga, terdapat jendela yang menjorok keluar, sehingga bisa digunakan sebagai ruang tempat tanaman tanpa mengurangi lebar anak tangga. Sampainya di lantai 2, kita akan disambut dengan minibar yang dapat dipakai untuk ruang kerja bersama. Selanjutnya terdapat kamar mandi di samping tangga, kemudian ruang keluarga yang langsung tembus ke area balkon. Area balkon dan ruang keluarga dipisah oleh jendela besar yang bisa dilipat secara penuh. Area balkon ini sangat nyaman dan terasa private dengan sirkulasi udara yang baik dari lubang roster beton. Enak banget untuk bersantai dan mencari inspirasi loh guys. Kemudian terdapat kamar anak dengan jendela besar yang menjorok keluar. Area jendela ini bisa dipakai untuk rebahan sambil membaca buku atau kegiatan santai lainnya. Ruangan terakhir di lantai 2 adalah kamar utama yang dilengkapi dengan meja kerja yang berdiri di samping jendela yang besar. Selanjutnya di ujung tangga lantai 3, kita fungsikan sebagai area laundry dan tempat jemur. Kemudian space luas di lantai 3, kita tempatkan meja dan kursi untuk bersantai dan mengawasi anak yang bermain di taman. Dapat kalian lihat bahwa rangka atap rumah ini dibuat miring mengikuti kemiringan atap. Dengan rangka atap yang miring ini, maka ruang kepala di lantai 3 akan terasa sangat lega. Untuk mengetahui ukuran lengkap rumah ini, Krokorial akan memberikan link downloadnya di kolom deskripsi jika viewer video ini bisa tembus di atas 5000 viewer. So, bantu Krokorial untuk share video ini ya guys. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi untuk kalian yang ingin renovasi rumah atau membangun rumah baru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye. Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan share desain rumah pojok di lahan dengan lebar 7-8 meter dan panjang 14 meter yang merupakan request dari Agan Yohanes karena sudah subscribe, like, dan banyak komen di video-video sebelumnya.
Tonton video ini sampai habis ya guys. Saya doakan semoga rumah impian kalian bisa segera terwujud. Oke, mari kita simak videonya. Pertama-tama kita lihat eksteriornya dulu ya guys. Rumah ini memiliki 3 pintu pagar, yaitu 2 di depan untuk akses kendaraan dan servis, dan 1 di samping sebagai akses utama. Bahan pintu pagar menggunakan plat perforated untuk menambah kesan modern dan industrialis sesuai permintaan pemilik rumah. Pagar rumah ini menggunakan roster beton berlubang sehingga tetap terkesan private tanpa mengurangi fungsi sirkulasi udara. Sebagian besar fasad rumah ini menggunakan material unfinished sehingga meminimalisir biaya perawatan. Sebagian besar fasad lantai 1 menggunakan dinding kamprot dan plesteran expose. Sedangkan pada lantai 2 digunakan panel beton expose sebagai penutup dindingnya. Panel ini berukuran 1x1 meter dan bisa diproduksi secara massal dengan metode precast atau pracetak, kemudian ditempel di dinding bata. Di sisi kanan rumah terdapat tangga spiral sebagai akses ke rooftop garden. Tangga ini ditutup dengan kisi-kisi kayu agar rumah ini tampak minimalis. Terdapat pula balkon di sisi samping dan depan rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk bercocok tanam. Pada atap terdapat rooftop yang cukup besar sebagai tempat untuk bercocok tanam dan bersantai. Rooftop ini bisa difungsikan juga sebagai tempat tandon air dan tempat AC outdoor sehingga tidak mengurangi kecantikan rumah ini dari sisi luar. Penutup atap rumah ini menggunakan material berbahan UPVC yang ringan dan tahan terhadap cuaca serta tidak berisik saat hujan. Sebelum kita lihat denah dan interiornya, sempatkan untuk klik like dan subscribe ya guys. Jangan lupa isi feedback kalian di kolom komentar. Semakin banyak kalian like dan komen di tiap video, maka Kru Koreal akan semakin bersemangat memprioritaskan request kalian. Di lantai 1 mulai dari sisi depan rumah terdapat taman kecil, tangga spiral untuk akses ke rooftop garden, dan tempat parkir motor. Di sebelah kiri tempat parkir motor terdapat gudang dan ruang janitor. Kemudian terdapat ruang laundry dan jemur dengan konsep terbuka. Lebih masuk ke dalam lagi terdapat dapur modern dan kamar mandi. Di sisi kiri rumah sendiri terdapat carport, teras, dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang kerja. Terdapat taman memanjang yang tembus dengan ruang keluarga dan ruang makan di belakang. Selanjutnya di lantai 2, mulai dari depan terdapat balkon, kamar tidur anak, kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub, kemudian ruang wardrobe untuk tempat menyimpan pakaian. Master bedroom atau kamar utama tepat berada di belakang ruang wardrobe, dan di ujung belakang rumah ini terdapat kamar anak yang kedua. Ruangan terakhir di lantai 2 adalah kamar mandi yang berada di samping kanan kamar anak. Dan jangan lupa bahwa di sisi kiri rumah ini membentang balkon sebagai media bercocok tanam. Saat masuk ke area rumah ini, kita akan disambut dengan teras kecil yang terhubung dengan carport dan pagar di sisi depan. Di sisi kiri teras terdapat taman yang memanjang ke belakang. Ruangan yang berbatasan langsung dengan taman ini terdapat jendela besar yang dapat dibuka secara penuh, sehingga menambah suasana luas pada rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, maka terdapat ruang tamu yang menyatu dengan ruang kerja. Sebagai pemisah antara ruang tamu dengan dapur, maka terdapat lemari partisi yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dan koleksi buku. Di balik ruang tamu, terdapat meja kecil yang bisa digunakan untuk ruang kerja bersama. Kemudian terdapat ruang keluarga yang memiliki bukaan besar yang tembus dengan taman di samping rumah. Sebagian dinding dalam rumah ini menggunakan plesteran expose sehingga menambah kesan natural dan industrialis pada rumah ini.
Di samping ruang keluarga, terdapat meja makan dengan pilihan furnitur ala industrialis. Di bawah tangga juga bisa dimanfaatkan untuk tempat lemari es. Saat menuju dapur, maka kita akan melewati kamar mandi berukuran mungil, namun terkesan nyaman. Saat sampai di dapur, maka terdapat kitchen set dengan panjang total 2,8 meter, dan di sisi luar dapur terdapat ruang laundry yang terkesan modern, dan selanjutnya di depan ruang laundry dapat dimanfaatkan sebagai ruang janitor dan gudang. Terdapat juga tangga spiral yang berada di samping taman yang tembus ke area carport. Untuk menambah kesan industrialis, tangga rumah ini menggunakan konsep tangga floating yang terbuat dari plat besi yang ditanam ke dalam dinding, kemudian di cover dengan kayu. Railing tangga menggunakan perpaduan besi hollow dan plat perforated berwarna hitam. Pada lantai 2 terdapat skylight yang membantu pencahayaan pada area tangga dan lorong rumah ini. Sehingga walaupun tidak terdapat jendela di dinding, pada siang hari rumah ini tetap terasa terang. Di sisi depan terdapat kamar anak yang terhubung dengan balkon di luar. Selanjutnya adalah master bedroom yang memiliki bukaan yang terhubung dengan balkon di samping. Antara ruang wardrobe dan tempat tidur dipisah partisi kabinet untuk tempat televisi. Sebelum memasuki kamar mandi, di sebelah kanan terdapat ruang wardrobe sehingga pemilik rumah bisa langsung mencari pakaian setelah keluar dari kamar mandi. Kamar mandi rumah ini cukup besar sehingga dapat diisi dengan bathtub. Pencahayaan dan ventilasi kamar mandi ini sangat baik karena terdapat jendela yang langsung terhubung keluar. Di ujung lantai 2 terdapat kamar anak yang memiliki jendela yang terhubung dengan balkon di samping. Kamar mandi bersama pada lantai 2 terdapat di sudut rumah. Pencahayaan dan sirkulasi udara pada kamar mandi ini diperoleh dengan memanfaatkan adanya skylight. Oke, untuk menuju ke rooftop garden, pemilik rumah dapat menggunakan tangga spiral di sisi taman. Rooftop ini berukuran cukup besar, sehingga sangat memadai untuk media berkebun dan bersantai. Pada rooftop ini terdapat skylight untuk penerangan dan ventilasi di lantai 2 tadi. Dimensi lengkap dan perkiraan biaya rumah ini akan Krokorial share dalam bentuk link di deskripsi jika viewer video ini mencapai 10.000 view. So, bantu Krokorial dengan share video ini ya guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi untuk kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye. Assalamualaikum guys. Tidak seperti biasanya, pada video kita kali ini Krokorial akan memberikan info secara ringkas kepada kalian tentang tips memilih fasad rumah dari bahan unfinished. By the way, jika kalian ingin tahu desain rumah minimalis, link videonya saya taruh di pojok kanan atas ya guys. Ayo kita simak videonya. Saat ini, material unfinished banyak menjadi pilihan untuk fasad rumah karena kesan natural yang kental serta tahan terhadap cuaca dan minim biaya perawatan. Di antara material unfinished adalah dinding semen expose, dinding beton expose, dan dinding bata expose. Apa saja perbedaannya? Yang pertama kita bahas adalah fasad dengan dinding semen expose. Dinding ini dibuat dengan membuat plesteran pada dinding bata merah atau bata ringan, kemudian difinish dengan acian semen. Komposisi semen dapat disesuaikan dan juga bisa diberi bahan aditif untuk mencegah terjadinya kebocoran ke dinding dalam rumah. Untuk mencegah adanya retak rambut, sebaiknya kalian menggunakan semen yang berkualitas baik sebagai bahan plesteran dan acian. Atau jika ingin lebih mudah, kalian bisa menggunakan mortar atau semen instan
yang dibuat khusus untuk ajian eksterior. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa dukung keberadaan channel ini dengan klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Jenis fasad yang kedua adalah dinding beton expose. Hampir sama dengan dinding semen expose, dinding ini juga memanfaatkan semen sebagai bahan utamanya. Perbedaannya adalah dinding ini dicetak secara precast terlebih dahulu dalam bentuk panel-panel beton. Selanjutnya panel beton tersebut ditempelkan ke permukaan dinding. Karena penutup dinding terbuat dari panel-panel beton, maka sambungan antar panel akan terlihat jelas. Sangat berbeda dengan dinding semen expose yang terlihat polos. Untuk sebagian orang, ini justru terlihat cantik karena secara tidak langsung membuat pola ornamen. Karena panel ini sebenarnya terpisah dari dinding dan hanya menggunakan mekanisme sambungan, sebaiknya kalian memilih tukang yang terampil sehingga menghasilkan penataan yang rapi. Dan yang terakhir adalah dinding bata expose. Dinding ini terlihat jauh berbeda dari dua fasad unfinished di depan. Kesan hangat jauh lebih terasa pada jenis fasad ini. Kalian juga dapat memberikan tonjolan-tonjolan bata sehingga tampilan fasad tidak monoton. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, kalian perlu memilih bata merah dengan kualitas yang baik dan tukang yang terampil. Menurut kalian, fasad apa sih yang paling keren? Tulis di kolom komentar ya guys. Jika menurut kalian konten seperti ini bagus, Krokorial akan membuat info-info ringkas seperti ini di video-video selanjutnya. Sekian video kali ini, semoga bisa memberi inspirasi untuk kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Kali ini Krokorial akan share desain rumah di lahan 10x10 meter dengan taman yang luas dan juga mempunyai rooftop garden. Tonton video ini sampai selesai ya, karena akan ada dimensi lengkapnya di tengah video. Saya doakan kalian selalu diberi kemudahan agar rumah impian kalian bisa segera terwujud. Oke, mari kita simak videonya. Sebelum kita bedah rumahnya, kita lihat denahnya dulu ya guys. Di lantai 1 mulai dari depan terdapat carport untuk 1 mobil dan 2 motor, kemudian teras di depan, dan sebuah taman kecil. Di dalam rumah terdapat ruang tamu, kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, dan dapur. Di sisi bangunan utama terdapat juga teras untuk bersantai yang langsung menghadap ke arah taman. Sedangkan di belakang rumah terdapat taman memanjang yang dapat menambah ruang pencahayaan untuk interior rumah. Selanjutnya di lantai 2 terdapat 3 kamar yang terdiri dari 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Terdapat juga kamar mandi dalam dan kamar mandi bersama. Di samping tangga akan dibuat jendela dengan model overlap terhadap dinding sehingga dapat dimaksimalkan untuk ruang baca. Di sisi kanan bangunan utama terdapat balkon dan juga rooftop garden. Untuk dimensi lengkap rumahnya seperti ini ya guys. Sebelum melanjutkan videonya, sempatkan untuk klik subscribe dan like ya guys. Selain subscribe itu gratis, kalian juga berkesempatan mendapatkan desain rumah secara gratis. Secara umum, rumah ini mengusung desain modern minimalis dengan memperbanyak elemen garis pada eksteriornya. Untuk mempercantik pada bagian fasad rumah ini menggunakan papan fiber semen sebagai pengganti kayu. Selain harganya terjangkau, papan ini dikenal tahan terhadap perubahan cuaca. Terdapat banyak bukaan dengan jendela-jendela besar sehingga memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Di sisi rumah terdapat balkon dan rooftop garden
yang digunakan sebagai tempat bersantai dan bercocok tanam. Kanopi beton di atas jendela juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat tumbuhan rambat. Railing pada balkon menggunakan material hologalvanis dan plat ekspanda sehingga menambah kesan minimalis dan industrialis. Dinding eksterior rumah ini menggunakan perpaduan material finish dengan semen expose. Selain menambah kesan natural, hal ini juga dapat meminimalisir biaya pekerjaan dan pemeliharaan. Agar atap rumah ini tetap terlihat datar namun dengan biaya murah, rumah ini menggunakan atap PVC dan rangka galvalum. Atap dan rangka jenis ini dapat dipasang dengan kemiringan hingga 10 derajat serta cepat dalam pengerjaannya, sehingga bisa menekan biaya pengerjaan rumah. Selain itu, atap ini dikenal ringan namun tidak berisik saat terjadi hujan deras. Di atas kamar mandi bersama lantai 2, kita fungsikan sebagai area untuk penempatan tandon air. Carport rumah ini dapat menampung 1 mobil 7 penumpang dan 2 buah motor. Di samping carport, terdapat teras mungil sebagai akses utama ke dalam rumah. Pada teras ini, terdapat space yang cukup untuk penempatan pot tanaman tanpa mengganggu akses ke dalam rumah. Di samping kiri dan kanan pintu utama, terdapat jendela lonjong yang menambah kesan minimalis. Saat masuk ke dalam rumah, kita langsung dihadapkan dengan dinding kamar mandi. Penempatan dinding ini dapat menghalangi pandangan dari luar, sehingga walaupun pintu dalam keadaan terbuka, pandangan dari luar dapat terhalang oleh dinding ini. Jadi pemilik rumah dapat beraktivitas di dalam rumah tanpa perlu terganggu privasinya. Selanjutnya terdapat ruang tamu dengan bukaan jendela yang besar, sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara dapat terjaga dengan baik pada siang hari. Kemudian, saat masuk ke area dapur, terdapat kitchen set dengan total panjang 4 meter. Untuk menambah pencahayaan pada meja dapur, maka terdapat jendela memanjang di antara kabinet atas dan kabinet bawah. Di depan dapur terdapat meja makan yang cukup untuk 4 orang, kemudian ada tangga untuk akses ke lantai 2. Di antara ruang keluarga dan dapur, terdapat jendela dan pintu geser untuk akses ke taman belakang yang dapat difungsikan sebagai ruang jemur. Kemudian terdapat kamar mandi minimalis yang berada di samping ruang keluarga. Terdapat juga pintu dan jendela yang menghubungkan ruang keluarga dengan teras di samping rumah dan area carport. Saat ada tamu, pintu samping ini dapat memudahkan pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tanpa perlu melewati pintu utama di depan. Kemudian terdapat teras yang menghadap ke taman yang bisa dimanfaatkan juga untuk menerima tamu atau bersantai. Jika kalian ingin memiliki carport yang dapat menampung 2 mobil, kalian dapat memanfaatkan space taman ini sebagai tambahan ruang untuk carport. Tangga rumah ini menggunakan penutup yang terbuat dari decking kayu, sehingga menambah kesan hangat pada rumah. Untuk menambah kesan minimalis dan industrialis, maka railing tangga menggunakan material hologalvanis dan plat ekspanda. Di ujung tangga terdapat bukaan berupa jendela. Di ujung tangga juga terdapat jendela yang menjorok keluar, sehingga dapat difungsikan sebagai ruang baca atau ruang bersantai. Di sampingnya terdapat juga kamar mandi bersama. Pada lantai 2 ini terdapat 2 kamar anak dengan bukaan jendela yang cukup besar sehingga meningkatkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Pada salah satu kamar anak terdapat balkon yang digunakan sebagai akses menuju rooftop garden di lantai 2. Ruangan terakhir di lantai 2 adalah kamar utama dengan banyak bukaan jendela dan salah satunya merupakan jendela sudut. Di samping jendela sudut juga terdapat meja kerja minimalis. Kamar tidur utama ini juga memiliki kamar mandi dalam loh guys. Selanjutnya di samping meja kerja terdapat pintu kaca yang menghubungkan kamar utama dengan area rooftop garden. Menurut kalian, desain rumah seperti apa lagi yang ingin Kru Koreal wujudkan?
Tulis di kolom komentar ya guys. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi untuk kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.